Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang kami hormati Profesor Komariatus Salihah, STMKes, dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kerja kami, yakni materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Asidik Ilham Maulana. Yang kedua, Melki Lelita Simanjuntak. Yang ketiga, Adelia Prahesti Sekararum. Yang keempat, Setia Novanto. Dan yang terakhir, Nazilah Azalauda Leksana. Next. Oke, masuk pada bagian pendahuluan. Pancasila adalah sistem filsafat bangsa Indonesia yang diperoleh sebagai hasil perenungan mendalam para tokoh pendiri bangsa atau the founding fathers dalam upaya menggali nilai-nilai dasar dan merumuskannya untuk kemudian di atasnya didirikan sebuah negara Republik Indonesia. Landasan filosofis bangsa Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu berasal dari Tuhan sebagai pencipta. Yang kedua, Pancasila adalah suatu madhab filsafat tersendiri yang dijadikan landasan pendidikan. Yang ketiga, perbuatan manusia diatur oleh nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan, kepentingan umum, dan hati nurani. Yang keempat, pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yang kelima, kurikulum berisi pendidikan umum, pendidikan akademik, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan agama, dan pendidikan profesional. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Saudara Setia Novanto. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Asidik. Selanjutnya dari bagian saya, pada hasil kerja kami mengambil beberapa tinjauan pustaka untuk mengkaji dari apa sih itu filsafat Pancasila. Di sini tinjauan pustaka yang kami ambil dari mulai definisi filsafat, itu kita mengambil beberapa arti dari filsafat berdasarkan fungsinya, yaitu ada filsafat sebagai sikap dan kepercayaan, lalu filsafat juga sebagai proses kritik atau refleksi, kemudian filsafat juga sebagai usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Terus yang keempat juga kita memandang di sini dari tinjauan pustaka kami, itu filsafat sebagai kritik terhadap pengetahuan. Dan di sini kita menyadari betul bahwa filsafat digunakan sebagai kritik yang lebih ke arah bersifat radikal. Kemudian filsafat sebagai analisis bahasa. Lalu yang terakhir filsafat sebagai hasil pemikiran dari para filsuf filsafat sendiri. Kemudian tinjauan pustaka kami selanjutnya yaitu adalah karakteristik dari filsafat itu sendiri yang didefinisikan dari Jan Hendrik Rapar. Di sini kami mengambil 5 karakteristik yang didefinisikan oleh Jan Hendrik Rapar, yaitu yang pertama berpikir radikal, yang mana tadi kita sudah sebutkan di awal itu ya. Filsafat adalah arah berpikir yang mungkin cenderung lebih bersifat radikal. Kemudian filsafat itu karakternya mencari asas, ya, mencari azas dari apa yang menjadi topik dari pemikiran filsafat itu sendiri. Kemudian memburu kebenaran gitu. Filsafat itu selalu mencari kebenaran, termasuk dalam Pancasila ini. Gitu. Lalu mencari kejelasan, sesuatu yang bersifat ambigu, bias gitu. Ini dipecahkan dalam konsepsi filsafat yang dikatakan oleh Jan Hendrik Rapar. Lalu yang terakhir, yang kelima dari Jan Hendrik Rapar yaitu berpikir rasional gitu. Kata Jan Hendrik Rapar di sini filsafat itu harus rasional, tidak boleh berat sebelah. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami Mbak Melki. Kepada Mbak Melki, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pembahasan yaitu Pancasila sebagai ideologi.
Pancasila sebagai ideologi bangsa telah ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena merupakan kesepakatan luhur bangsa Indonesia dan di dalamnya juga terkandung nilai-nilai kebaikan. Pancasila sebagai filsafat. Pancasila mengandung nilai-nilai filosofis. Titus Smith dan Nolan memberikan definisi filsafat berdasarkan watak dan fungsinya. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis dalam arti informal. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tetap dalam arti informal. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan dalam arti komprehensif. Yang keempat, filsafat adalah analisa dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep, arti analisis linguistik. Yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat dalam arti aktual atau fundamental. Hakikat dan prinsip filsafat Pancasila. Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang kredibel dalam usaha-usaha keilmuan karena Pancasila memiliki kedudukan sebagai referensi intelektual epistemologis bagi pemikiran bangsa Indonesia. Ditinjau dari kausal Aristoteles, Pancasila memiliki beberapa kausa antara lain. Yang pertama, kausa materialis, yaitu sebab yang berhubungan dengan materi atau bahan. Yang kedua, kausa formalis, yaitu sebab yang berhubungan dengan bentuk Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, kausa finalis, yaitu berhubungan dengan tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Seperti diuraikan yang pertama, dasar ontologis Pancasila, yaitu Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Yang kedua, dasar epistemologis Pancasila, yaitu terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Dan yang terakhir, dasar aksiologis Pancasila, yaitu Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nazila. Ini suaranya udah jelas kan? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki esensi, antara lain yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan adalah prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada manusia Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada manusia monopluralis yang terdiri dari susunan kodrat, jiwa, raga, sifat kodrat, makhluk individu, sosial, dan kedudukan kodrat, atau makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada semangat kebangsaan. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Selanjutnya, filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia. Nilai filsafat Pancasila pada dasarnya mengandung asas
integralistik atau kekeluargaan. Hal ini tampak pada asasnya bahwa bangsa Indonesia adalah satu keluarga bangsa Indonesia dalam satu susunan rumah tangga negara kesatuan yang dilandasi asas atau paham persatuan. Asas ini tampak dalam sila ketiga, keempat, dan kelima yang berintikan makna persatuan Indonesia dengan asas musyawarah, mufakat, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara universal, asas kekeluargaan itu dilandasi sila kedua dan dijiwai nilai sila pertama. Sistem pendidikan di Indonesia dijiwai oleh nilai-nilai filsafat yang berakar pada Pancasila karena pada dasarnya sistem pendidikan pada suatu negara akan mengikuti ideologi suatu negara yang dianutnya. Pancasila sebagai fondasi pendidikan nasional akan membantu mewujudkan manusia yang diidealkan oleh Pancasila. Selanjutnya, filsafat Pancasila dalam membangun bangsa berkarakter. Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik bagi bangsa secara umum adalah nilai yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Dapat dimaknai bahwa pendidikan karakter di Indonesia merupakan hasil dari penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu cara untuk menerapkan pendidikan karakter adalah dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dengan memahami nilai-nilai Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai aturan hukum dan kehidupan, memberikan contoh pelaksanaan nilai-nilai pendidikan kepada peserta didik dengan baik. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adelia Prahesti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung nilai-nilai filosofis di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila merupakan hasil sublimasi dari sistem budaya dan agama yang bergerak secara vertikal dan horizontal untuk hidup dinamis dalam masyarakat. Berdasarkan kausa Aristoteles, Pancasila memiliki kausa materialis, kausa formalis, dan kausa finalis. Kemudian, Pancasila sebagai sistem juga memiliki esensi terhadap setiap sila-sila Pancasila. Untuk membangun pendidikan karakter, Pancasila harus memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah untuk membentuk pribadi supaya manusia menjadi warga yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik sesuai dengan Pancasila. Adapun kriteria manusia yang baik bagi bangsa secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Dapat dimaknai bahwa pendidikan karakter di Indonesia merupakan hasil dari penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu cara untuk menerapkan pendidikan karakter adalah dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan memahami nilai-nilai Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai aturan hukum dalam kehidupan, memberikan contoh pelaksanaan nilai-nilai pendidikan kepada peserta didik dengan baik. Kemudian, di dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara, hendaknya kita sebagai masyarakat Indonesia menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kita sangat membutuhkan Pancasila sebagai pedoman, acuan, serta pegangan di segala aktivitas kita, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan bangsa yang cukup pelik, serta multidimensi di berbagai sendi kehidupan. Sehingga atas semua permasalahan yang dihadapi, kita dapat menyelesaikan dan mengatasinya secara lebih dewasa, arif, dan bijaksana demi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa Indonesia. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk sesi pertanyaan akan saya kembalikan kepada moderator, kepada Asidik Ilham, saya persilakan. Baik, terima kasih. Sekarang kita memasuki sesi pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Saya izin bertanya. Baik,
Saya Frida Agustina Afifah dari kelompok 6 ingin bertanya, dalam berfilsafat kita dianjurkan untuk berpikir radikal, tapi kenyataannya konsep radikal itu sering disalahartikan, yang akhirnya menggunakan kekerasan dalam penerapannya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Pancasila dalam menghadapi pengimplementasian radikal yang menggunakan kekerasan? Dan bagaimana Pancasila dalam menjawab tantangan radikalisme dan terorisme? Sekian pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilahkan untuk ditanggapi dari kelompok 5. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Frida. Dalam berfilsafat, kita dituntut untuk berpikir radikal, yang artinya kita dituntut untuk mencari inti dari permasalahan dalam suatu masalah, atau sering juga dikatakan mencabut akar masalah. Namun dalam penerapannya justru penerapan kata radikal disamaartikan dengan radikalisme, yang pada dasarnya kedua kata tersebut adalah berbeda. Radikalisme merupakan ideologi politik yang saat penyelesaian masalahnya dominan dilakukan dengan cara kekerasan. Masyarakat beranggapan bahwa dalam berfilsafat, Pancasila wajib diterapkan dengan adanya kekerasan. Padahal sebenarnya cara berpikir radikal dengan radikalisme itu sangat berbanding terbalik. Dengan adanya kasus ini, seharusnya masyarakat untuk lebih memahami dasar filsafat Pancasila agar saat pengimplementasiannya dengan berjalan dengan lancar. Karena ini semua merupakan tantangan yang harus dihadapi negara yang menganut ideologi Pancasila dan harus diselesaikan juga dengan adanya penerapan Pancasila itu sendiri. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara menjawab tantangan terorisme dan radikalisme, Pancasila dapat berperan aktif jika penerapannya baik dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama kali dapat dilakukan yaitu dengan menghayati Pancasila itu sendiri. Dengan adanya penerapan nilai-nilai Pancasila, maka dapat menjawab tantangan tersebut. Oleh sebab itu, perlu dilakukan sebuah solusi yaitu dengan membangun dan memantapkan kembali ideologi Pancasila di masyarakat. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang plural dinilai perlu dilaksanakan, terlebih di tengah terpaan virus anti-Pancasila yang semakin meluas. Dengan begitu, Pancasila dapat diimplementasikan dalam menjawab tantangan terorisme dan radikalisme tersebut. Demikian jawaban yang saya berikan. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan? Apabila dirasa sudah cukup, bisa kita berlanjut kepada pertanyaan berikutnya. Apabila ada yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Saya Gerina tanya dari kelompok 6 ingin bertanya. Oke, saya akan bacakan pertanyaannya. Sebagian besar generasi muda Indonesia benar-benar sedang dilanda oleh krisis moral dan etika, lebih-lebih dalam dunia pendidikan ini. Hal ini dapat tercermin dari banyaknya kasus anak muda bangsa yang semakin berperilaku tidak sopan, bahkan bertindak keras terhadap orang yang lebih tua, bahkan guru dan orang tuanya sendiri. Pertanyaan saya, bagaimana cara Pancasila sebagai falsafah hidup negara mampu diterapkan pada dunia pendidikan, dan bagaimana Pancasila agar mampu menjadi benteng dari runtuhnya moral anak muda Indonesia? Sekian pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilahkan untuk menanggapi. Baik, saya Delia Praisti Sekar Arung. Di sini saya akan menanggapi dan menjawab pertanyaan dari Gerin. Agar Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dapat diterapkan pada pendidikan, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana mengubah strategi mengajar pendidikan Pancasila di sekolah. Pola pengajaran akan diarahkan untuk lebih ditekankan pada contoh mengenai penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Di dalam perubahan pendidikan Pancasila, Kemendikbud menyatakan materi yang akan diterima siswa semakin rendah jenjang pendidikan, Kemendikbud akan semakin banyak menekankan soal perilaku. Sementara itu, semakin tinggi jenjang pendidikan, maka materi soal pengetahuan akan lebih banyak. Kemudian Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud telah menyiapkan buku pedoman serta strategi mengajar pendidikan Pancasila untuk nantinya digunakan oleh guru di sekolah. Kepala Balitbang Kemendikbud secara formal yang bertugas memberikan pendidikan Pancasila adalah guru PPKN. Namun, kata beliau, di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa penguatan nilai moral Pancasila bisa dilakukan di semua mata pelajaran. Penanaman pendidikan Pancasila tidak hanya dilakukan secara jelas, tetapi juga dapat disisipkan dalam aktivitas sehari-hari dalam pengajaran di sekolah. Kemudian, menurut Zainuddin, agar Pancasila mampu menjadi benteng dari keruntuhan moral bangsa Indonesia, maka Pancasila harus dihayati dengan seksama. Rumusan Pancasila yang telah digali oleh para pendiri bangsa merupakan hasil proses pemikiran yang panjang, dan untuk menentukan jati diri, falsafah pandangan hidup bangsa Indonesia. Untuk menyikapi dinamika dan tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang multikompleks ini, maka agar falsafah pandangan hidup bangsa dapat terwujud, maka nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar dalam menentukan perjalanan hidup dalam mencapai tujuan nasional. Nilai-nilai Pancasila perlu dimaknai dan diimplementasikan secara nyata dalam upaya mencegah runtuhnya moral bangsa Indonesia. Terima kasih, itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila yang lainnya ada tambahan, silakan untuk disampaikan. Baik, apabila tidak ada yang ingin ditambahkan, kami rasa sesi pertanyaan sudah cukup dan kami tutup. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.